Sekali lagi beri sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan. Mari umat pemenang. Dengan iman kita menyatakan di hadapan dunia ini bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Satu kali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kami percaya Tuhan. Percaya Tuhan di pihak kita. Angkat tangan kita semua. Dengan iman kita berseru, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan kita, katakan, haleluya. Tiba-tiba pancinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Shalom saudara sekalian, kita bertemu lagi. Saya harap kita tidak pernah bosan untuk mendengar meskipun kita masih belum bisa bertemu. Ya saudara sekalian, kita akan berdoa dulu. Terpujilah Engkau Bapakku yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan hingga hari ini. Dan Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk mendengar setiap firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan kepada kami, untuk kami tetap berjalan, haleluya, sampai kepada kesudahannya nanti. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita bersuka pada saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk mendengar, untuk menyaksikan renungan, ya. Dan biarlah setiap renungan yang disampaikan itu menjadi satu kekuatan buat kita semua. Saudara sekalian, saya akan sampaikan judul mengalahkan ketakutan. Mengalahkan ketakutan. Hari-hari ini dengan adanya situasi yang terjadi, banyak sekali ketakutan yang terjadi kepada kita. Banyak ketakutan yang melanda setiap manusia. Ada yang takut dengan masa depannya, takut dengan ketidakpastian, ya. Bahkan macam-macam ya, kalau saya baca banyak ketakutan-ketakutan tertentu yang tidak beralasan. Takut binatang tertentu, takut suara tertentu, takut gelap, takut terang, dan aneh sekali. Ini memang kejadian ya, terjadi. Dan ketakutan itu akan membuat kita menjadi cemas, panik, ya, cemas dan panik, bahkan trauma. Nah, saudara, maukah kita hidup di dalam ketakutan? Saya yakin bahwa saudara akan jawab, saya nggak mau hidup di dalam ketakutan. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita akan mengalami kecemasan. Kita akan mengalami panikan, bahkan trauma. Nah, kita akan baca dulu di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Saudara, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Allah memberikan kepada kita roh yang bisa membangkitkan. Roh yang membangkitkan kekuatan. Sehingga kita bisa menghadapi ketakutan. Nah, ternyata firman Tuhan ini menjadi satu jawaban bahwa Allah sudah memberikan kepada kita roh
bukan roh ketakutan. Karena hari-hari ini banyak ketakutan yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara, kalau kita baca sejarah Gideon, ketika dia akan mengalahkan bangsa Midian, ribuan orang daftar jadi tentara. Tetapi yang tersaring cuma 300 orang. Dan Tuhan ngomong sama Gideon, yang takut minggir. Yang takut silahkan tidak usah bertempur. Tetapi ketika orang-orang yang dia bisa mengalahkan ketakutan, 300 orang ini, ya, dia bisa menghancurkan bangsa Midian. Saudara, kalau kita mengalami ketakutan senantiasa, dan kita memelihara ketakutan itu, maka ketakutan itu akan menekan kita. Ketakutan itu akan membebani hidup kita. Sehingga kehidupan kita tidak bisa menjadi maksimal. Ya. Ketakutan akan masa depan. Masa depan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa aku menjamin masa depanmu. Masa depan yang gilang gemilang. Nah, saudara, suara yang terbesar di dalam pikiran kita ini yang sekarang yang terjadi, apakah firman Tuhan yang suara lebih keras ataukah suara ketakutan yang ada di dalam pikiran kita? Nah, kalau kita mau menjadi pemenang, kita bisa mengalahkan ketakutan. Mulailah hari ini kita lebih banyak mendengar suara firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, karena di situ semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan timbul dan kita akan mengalahkan ketakutan. Ya, saya tidak melarang saudara untuk melihat medsos media sosial ya. Tidak, saya tidak melarang. Tetapi saudara, apa yang disajikan di situ? Kekhawatiran, ketakutan, peringatan, macam-macam. Tapi ada juga yang baik. Oleh sebab itu, kita juga harus bijak ketika kita menggunakan media sosial. Pilih yang baik, pilih yang menguatkan kita, bukan yang menekan kita. Nah, saudara, takut itu membuat seseorang kompromi kepada hal-hal yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar, yang seharusnya kita bisa tolak. Tetapi karena kita takut, kita kompromi. Kalau lingkungan kita koruptor, karena kita takut, kita ikut korupsi. Kalau lingkungan kita orang-orang yang malas, kita takut, kita ikut-ikutan malas. Macam-macam, saudara. Tetapi kita harus melawan hal ini. Ya, saudara, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sebenarnya simpel. Fokus kepada Tuhan. Kita bisa belajar Alkitab, kita bisa belajar firman Tuhan. Orang-orang yang awalnya ketakutan, orang-orang yang awalnya mengalami kekalahan, orang-orang yang awalnya dia tidak berdaya, tetapi ketika dia fokus kembali kepada Tuhan, dia bisa mengalahkan ketakutan. Sesuatu yang sederhana. Seperti saya katakan tadi, mulailah kita mengisi pikiran kita ini dengan firman Allah. Kita limpahi pikiran kita ini dengan firman Allah. Supaya ketika kita menghadapi situasi, kita percaya firman Allah. Dan firman Allah akan menjamin kita. Tuhan akan menolong kita. Saya yakin kalau orang-orang yang fokus kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada kemenangan. Ya. Orang-orang yang tidak menyerah. Orang-orang yang mau bangkit. Karena Tuhan tidak menghendaki ketika kita berseru kepada Dia, kita
terus bermalas-malasan, kita hidup di dalam kelemahan. Enggak. Tetapi Tuhan menginginkan kita bangkit. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, Tuhan kita itu Dia sudah mengalahkan segala hal. Bahkan maut pun dikalahkan. Tidak seorang pun yang bisa mengalahkan maut. Tidak ada ceritanya di dalam dunia ini ada orang yang bisa mengalahkan maut selain Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita sebagai umat ketebusan, kita anak-anak Allah, ya kita bisa mengalahkan. Ketakutan itu menjadi bagian yang kecil. Ya, itu hal yang kecil. Tuhan memberikan contoh yang luar biasa. Maut aku kalahkan. Oleh sebab itu, apa sih ketakutan? Tuhan akan berkata begitu kepada kita. Oleh sebab itu, kita fokus kembali kepada Tuhan. Kalau kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 37, kita ini lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, saudara kalian, jangan mau kita diikat dengan ketakutan, supaya kita mengalami kebebasan. Jangan mau kita ditekan oleh ketakutan, supaya hidup kita ini mengalami kemenangan. Jangan mau kita dibebani oleh pikiran-pikiran yang tidak berkenan, pikiran-pikiran yang mencemaskan. Biarlah kita tetap fokus kepada Allah. Saudara, kadang-kadang terlintas pikiran yang negatif, terlintas pikiran yang menakutkan. Kalau kita mengizinkan, mereka akan masuk ke dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita. Tetapi kalau kita tidak izinkan, pikiran itu juga akan berlalu. Jadi intinya bahwa kita mau takut atau kita mau menang. Dan saya harap saudara memilih, saya mau menang. Saya mau mengalahkan ketakutan. Kalau kita bisa mengalahkan ketakutan, hidup kita jadi maksimal. Wajah kita bersukacita, ya, sehingga orang melihat kita, mereka juga senang karena kita menjadi orang-orang yang menang. Demikianlah firman Tuhan, dan kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita semuanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan terus menghadapi situasi, menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, dan firman-Mu, janji firman-Mu, itu akan menjadi pegangan kami untuk kami mengalami kemenangan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Dibarkanlah mati Yesus segala hajat. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita tepuk tangan tinggi di atas kepala. Kami percaya Engkau yang buat kami lebih dari pemenang. Mari sama-sama ikuti saya.
Kita umat yang lebih menang katakan yes. Dan kita saudara yang dahsyat buat Tuhan kita.